Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iqbal Holidi, jamaah dari Balu, asli Kencong, Gus. Sebelum saya bertanya, ini ada sedikit cerita biar suasana tidak tegang. Nanti kalau ada yang salah mohon diluruskan. Saya Hamid jarang sekali bertemu dengan anak-anak di rumah. Jadi pulang kerja itu waktunya siang, Gus. Jadi masuk rumah tidak ketemu siapa-siapa. Memang waktunya belum pulang, ibunya jahit. Kemudian ketika ada kesempatan ketemu, ini saya bilang sama anak-anak, jadikan pertemuan ini pertemuan yang terakhir. Seakan-akan ayah mau meninggal besok. Berarti spesial. Lalu kemudian saya juga bilang, ketika sampai anak sholat, jadikan sholat itu sholat yang terakhir. Diberikan sujud yang terbaik. Makanya ini sangat bagus dalam kondisi seperti ini. Sirul Asrol kita tanamkan ketika kondisi seperti ini. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan ketika sampeyan sholat, jadikan sholat itu sholat yang terakhir untuk membangun kehusuan, memahami, menyadari bahwa semua apa yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, Yahu atau Hu Allah itu apakah sepadan atau setingkat dengan dzikir La ilaha illallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan iman yang ihsan. Matur sembah nuwun, mbok menawi wonten kekuranganipun anggen kula matur ngaturaken agunge samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat 5 waktu wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat tengah-tengah. Bahasa Isyarai sholat tengah-tengah itu kalau boleh saya ungkap roh. Kalau jenengan tarik di tafsir Muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib. Tengah itu di antara 5. Ini ada mengatakan asar, ada mengatakan maghrib. Berarti kan masih tetap di antara as-sholawah jamak 5 waktu ini. Kalau ini nanti sampean tarik di tafsir mutasyabihah, Al-Quranul Qadimnya, berarti sholatnya ruh. Inilah yang dimaksud orang Jawa sholat daim. As-sholatun daimun, langgeng 24 jam. Tengah-tengah berarti nafas. Mengapa setelah kalimat ini diteruskan wakumu lillahi qanitin?
Mengapa qonitin memakai makna khosyin, khusyuk? Artinya, kalau jenengan itu tidak hanya menjaga as-sholawah saja, tetapi juga wassolatil wusta, akan mencapai kekhusyuan. Kuncinya jenengan di dzikir la ilaha illa anta. Tadi ditanyakan dzikir hu Allah, apakah sama tingkatannya la ilaha illallah? Nah gitu dah. Sabar. Kita ingat mungkin dalam pelajaran tauhid la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita umat Islam kebanyakan itu diarahkan membacanya saja. Artinya sak bagus-bagus dzikir, sak mulya-mulyane dzikir yaiku la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lupa dengan kalimat ini. Fa'lam ngertiyo sira annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Maksudnya sebelum kita membaca ini kudu paham, memahami maksud daripada la ilaha illallah. Kalau sudah masuk fa'lam, disuruh mengerti dulu, berarti tidak lepas dari taklim muta'alim, dari nafi la ilaha isbat ilallah. Di manakah letaknya nafi dan di manakah letaknya isbat? Ini kudu diajarkan. Berarti harus ada taklim. Makanya lewat media niki, bila mana didengar saudaraku yang ada di thariqah manapun, tolong para santri atau para jamaah itu jangan hanya kita ajak untuk khususiyah suluk saja. Harus kita pahamkan ilmu tauhidnya dulu. Biar ketika khususiyah atau suluk robitohnya, tawajuhnya itu betul-betul hanya pada Allah. Pada Allah, gitu loh maksud saya. Sebab dengan begitu maka dijamin akan bisa wusul sampai pada tujuan di maqam musyahadah. Jikalau tidak dididik fa'lam, maksudnya itu nggih mohal. Kita moco terus tapi tidak dipahamkan maksudnya. Makanya kalau tanya terhadap jenengan, berapa puluh tahun jenengan kali kula itu zikir siri yang berupa melebuhu, melebethu, keluar Allah. Mana nafi isbatnya? Gak diterangkan. Kalau tanya, sampai kapan? Berapa puluh tahun? Nanti kalau dikasih takdir qadhi gak enak, muring-muring. Sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, atau sifat-sifat yang dicela Allah tidak akan pernah bisa keluar dalam hati kita.
manakala nur makrifat itu belum dinyalakan Allah. Itu kunci. Makanya saya mengharapkan tolong para mursyid di thariqah manapun tolong dididik juga tentang ketauhidan la ilaha illallah di dalam jamaah kita masing-masing. Biar beliau-beliau si Salik itu ketika suluk mboten muter-muter. Dari meja sini, meja sini, sini muter. Estu niki cuman nek diterima. Kalau ndak ya ndak apa-apa. Pertanyaan pertama, apakah sama kedudukan hu Allah dzikir siri dengan alhamdulillah, dengan subhanallah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain? Pak, sepanjang masih bi ismin, bi lafdin, bi kalamin, sama. Sama maksudnya apa? Sama tidak bisa menghantarkan ke musyahadah. Sama. Kalau menghantarkan warid ini ke mukasyafah, saya akui. Ya. Ke musyahadah yang gak bisa. Kecuali ketika jenengan sudah memegang sejatine dzikir di tengah-tengah isim berupa dzikir jahri, isim berupa dzikir siri, isim berupa selain dzikir itu tadi, apakah alhamdulillah, apakah tasbih subhanallah alhamdulillah, apakah sholawat, maka ini akan bisa menghantarkan Anda ke musyahadah. Sama dengan gini, jenengan ke sini macam-macam. Tidak hanya pakai mobil aja yang bisa ke sini, sepeda motor juga bisa. Sampai sepeda ontel bisa. Bisa Pak, walaupun saya Mojokerto ke sini pakai ontel, bisa nyampe. Bisa. Sebab apa kok bisa? Satu, jalannya itu benar. Ini arah Jember, harus mengikuti arah Jember, jangan mengikuti arah ke Jawa Tengah. Wah, belakrak ini. Satu. Nomor dua, harus tahu alamatnya Balun Kulon ini. Harus tahu. Artinya paling tidak memegang alamat. Lewat map boleh, lewat tanya pada orang jalan-jalan nggak punya map. Pundi nggih Kecamatan Balun? Oh sana. Kalau sudah sampai kecamatan, pundi Balun Kilen? Tanya lagi. Oh sana. Nyampe lah kita. Pundi dalemipun Mbak Yai, oh Samsul Arifin, di sana ketemu. Yo, nyampe. Sepeda pancal bisa. Berarti apa Pak? Jangan kita itu beda tumpaan, gelut. Bener awake dhewe. Nyun sewu Pak. Sing jare sing pakai mobil enak mobil. Panas gak kepanasan, asini muncul, hujan ya gak daripada kamu sepeda motor. Yang kata sepeda motor enak cepat, hujan ya mantelan daripada kau sepeda panjang. Apa tuh wis kesel. Cari sepedaan panjang. Nyun sewu, enak aku sepeda panjang daripada kau sandalan melaku. Wis macam-macam. Tapi tolong, kalau sudah nyampe sama-sama di tempat, sama telepon di tumpah Anda benar. Nyisih toh, parkir. Ora sampai pondong tutup kene.
Mboten wis. Inilah namanya tawajuh. Inilah namanya ini wajah tu wajia. Beneres. Jadi sama nyampeknya dengan catatan sudah memegang sejatine dzikir dzikron katsiron itu. Sebab di dalam Quran tauhidnya itu tahapane syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat la ilaha illallah, thariqah la ilaha illallah, hakikat la ilaha illa anta, makrifat la ilaha illa ana. Nek wis itu ana, wah iki wujude Allah. Akhirnya sampean mesti dilokno wong gendeng. Wis ngeten mawon. Sinten di antara jenengan yang pernah ngalami saking gedene dzikir sir ya. Sir lho ya. Terus kelihatan godhong-godhonge ngucap aku Allah. Melihat aire aku Allah. Walaupun jenengan belum nok sirul asrar lho ya. Melihat apapun itu bunyi suara aku Allah. Jenengan nek sudah sampai di situ saking gedene dzikir siri tersebut, iku maksude ilangono keakuan makhluk dalam dirimu. Ngoten lho. Baru sah akan muncul aku Allah. Dan inilah wahyu terakhir setiap rasul yang Allah perintahkan. Harus mendidik maksud tauhid ini pada umat manusia. Dalile ono ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun, supaya nyembahi bener Muhammad, didiken tauhid ini umatmu. Tapi nyuwun sewu lho Pak, sriwing-sriwing sing tak rungokno itu ada makalah bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan tatanan hakikat makrifat. Ada sriwing-sriwing lho ya. Ya ora apa-apa. Cuman saja saya beda pendapat, ngoten mawon. Saya mengatakan Rasulullah menyampaikan karena bukti wahyu ada. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin akan turun surat Al-Anbiya ayat 25. Itu bukti. Jadi yang menguatkan hati saya untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta dan ana. Anta itu di 87 Al-Anbiya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah dulu juga mendidik tentang apa yang selama ini kita bicarakan tentang tauhid ini. Urusan ada orang lain yang mengatakan tidak pernah, ya sampean gak oleh mangkel ati sampean ojo mangkel. Kurang dekat ya apa hubungan antara beliau Muhammad ibnu Abdillah dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Itu pun menyalahkan kanjeng Nabi. Dan Rasulullah memaklumi. Lu sik didongakno Allah, didongakno Rasulullah, ya Allah, bukalah hatinya paman saya Abu Jahal. Tapi tetap gak dibuka-buka Gusti Allah. Fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kadung sudah dikunci oleh Allah hatinya Abu Jahal. Sebab apa Abu Jahal dikunci? Innal ladina kafaru sawaun alaihim
a'anzartahum am lam tundirhum layu minun. Dikandani Kanjeng Nabi ambek gak dikandani tetep Abu Jahal iku gak percaya. Ya iku wis ditutup. Wis muga anak putus sampean kali kula tidak termasuk golongan iki. Ngoten nggih. Wis itu yang pertama. Yang kedua, napa manglek lali yang ihsan nggih. Pemahamannya ihsan bagaimana? Ini hadis ketepatan kejadian ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Sebetulnya malaikat Jibril gak takam. Cuman memberikan pelajaran pemahamannya supaya Nabi Muhammad menjelaskan tentang ihsan. Ya. Orang yang sudah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah lalu menjalankan tugas keislamannya secara syariat, itu sebagai bukti kalau dia beriman pada Allah. Imannya disebut nurul iman. Iman kita pada Allah sebatas nama. Siapa ya? Tuhan kita. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Ya Allah. Oleh sebab itu fa'buduh, sembahlah Allah. Bagaimana cara nyembah Allah yang benar? Jikalau benar hada utawi iki iku nyembah hanya pada Allah, iku sirotun dalan mustaqimun kang lurus. Surat Maryam 36. Wis. Ternyata iman, nurul iman ini Pak, tidak bisa membuat hati jenengan ketika sholat itu bertemu Allah. Khusyuk mboten saged. Contohnya para sahabat ketika saat Rasulullah menghadiahi serban hijau, nggak ada satupun yang bisa sholat khusyuk. Tapi hadis ini jangan dijadikan alat untuk memprovokasi umat. Wong Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita. Jangan begitu Pak. Sampai lihat tafsir mutasabihatnya dari sisi yang lain. Itulah bukti kalau percontohan siapapun kita, bahkan itu para sahabat, jikalau tidak menyertakan wassolatil wusta, nggak bisa. Siapapun. Kalau memang Sayyidina Ali gak iso apalagi kita, bagaimana kedudukan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2? Ayo. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Lah, ayo. Berarti kita harus naik iman. Kita tadi pengenalan iman pada Allah nama, sekarang munggah sifat. Sifat munggah ke zat. Zat munggah aku. Pengenalan kita pada Allah nama pertama, isim nama. Nama ini tidak lepas dengan sifatnya. Apa sifatnya Allah? Wis. Ada sifat wajibnya, mukhalnya, jaiznya. Sifat wajibnya aja di situ ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lalu kedatnya. Udah, hakikatnya. Akhirnya disitulah mapaknya, siap-siapnya iman yang hakul iman. Sama dengan gini. Satu contoh. Ini spidol Pak. Ketutupan kopiah.
Tadi semerap sampai niku di dalamnya spidol. Jenengan saya kasih tahu, Pak, Ibu, di dalam kopiah ini ada wujudnya spidol. Sampai didhawuhi Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas, apa guna? Inna rabbakum khalaqakum. Sak temene pangeranmu iku yang menciptakan dirimu. Islam ngomong, hei wong muslim, Allah iku jenenge pangeranmu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jeneng. Sing gawe dunya sak isine iku Allah. Wis muncul ati sampean iman, percaya. Akhirnya dididik di dalam tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Muncullah hukum-hukum. Sebagai bukti iman sampean, ada hukum meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tapi jenengan dereng semerap. Diterangno sifate spidol tadi. Dawa gak bunder. Terus kena digawe nulis ning papan. Sifat-sifatnya. Oh nggih, cetok. Lalu dibukalah yang namanya wujudnya dari sisi ilmu. Wujudnya Allah lewat ilmu hakikat tauhid ini. Tinggal satu langkah. Apa? Membuka tabir yang menghalangi mata kita dengan spidol. Atau membuka tabir yang menghalangi ruhaniyah kita pada Allah. Tapi ya jangan diartikan Allah bisa ditutupi loh ya. Jangan. Memang secara akal seperti Allah ditutupi oleh kopiah. Saya buka makalah 15-24. Kaifa yutasawwaru. Heta. Apakah mungkin Allah itu bisa dihijabi, ditutupi terhadap sesuatu, padahal zuhuruhu, dohir wujudnya Allah iku ala kulli syai', di setiap sesuatu. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi selain Allah, padahal Allah nyotone iku di setiap sesuatu. Contoh niki ada daun obah. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi wujudnya daun? Lah wong sing ngobahne iku lho Allah. Niki Pak, makalah ini gak iso diterima golongan kita yang masih di syariat saja. Gak bisa, karena dia memandangnya wujudnya itu hanya pada makhluk. Makalah ini bisa diterima oleh jenengan yang sudah dihakikat. Lewat akal berpikir, iya. Godhong iki yo ora iso apa-apa. Iso obah yo. Diobahne pertama prosesnya angin. Sopo sing nguasai angin iki? Loh, ketemu Bun? Akhirnya ketemu. Oh iya, berarti Allah tidak bisa ditutupi oleh apapun. Lah, sak langkahnya hilangkan kopiah. Baru Pak. Apa yang diterangkan secara ilmu, nama, sifat, dat tadi cocok. Kalau sudah di sini, inilah namanya ihsan, hakul iman.
imannya sudah benar, ihsan itu betul. Terus sapa ya sing ngobah? Sampean kan wis menghilangkan wujudnya selain Allah toh. Yang disebut makhluk kan wis gak ada. Akhirnya sampean bisa mengatakan wujud dohir, wujud batinnya Allah. Retok kisru titik niki. Nek ngomong wujud dohire. Kula punya dasar Qur'ane, Pak. Al-Hadid ayat 3. Huwa utawi dia maksudnya wujudnya Allah. Iku al-awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ya udah. Niki goleki dari sisi pemahaman tok iku wis puluhan tahun sampai endas putih kabeh. Sekarang mboten. Wen amak plek sampe tinggal digedhekno dong dhewe mengke wis. Disitulah. Jadi ihsan itu kalau menurut hadis Rasulullah, ketika kau menyembah, ketika kau beraktivitas, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan dimaksudnya Allah batin. Ningati sampean iku sudah tidak ada pengakuan diri kita yang melakukan sholat. Iki umpama diterusno, Pak. Iki lho sing para alim ulama ahli tasawuf itu pikir 1000 pikir. Yang disebut Allah batin hidup itu, Mang. Allah dohirik nek diterusno pikir 1000 pikir. Akhirnya ketemulah Allah nyatani batin. Mana? Wis empun digawe masalah sik iki ning ati. Pun sampean fokusno dzikir sesuai Qur'ane wau dulu. Jikalau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa ilam takun taroh. Kuwi kudu seakan-akan merasa selalu dilihat Allah. Minimal itulah jenengan akan di hati jenengan terasa Allah dekat. Tapi belum bisa melihat. Belum ainul basirah. Tapi wis beronto yakin iki Allah iki wis jero iki. Kuncinya untuk bisa lepas ini dzikron katsiron. Niki Rasulullah sendiri diperintahkan Allah loh. Al-Insan 2526. Wadhkur dzikra Muhammad isma rabbika, kelawan namani pangeranmu. Sebutan Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bukrata wa asila. Pagi sampai sore. Dan juga begitu wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, malam yang panjang kamu juga begitu. Yes. Inilah dasar dzikir sirri. Yes. Dzikir sirul asrornya Al-Ahzab ayat 4142. Dzikron katsiron. Bon, dadekno siji Pak dzikir loro iki. Tas. Niki lho mesti mencetat. Saya berani mengatakan mesti buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji, barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah ya, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan menghilangkan ini dalam waktu yang sudah Allah tentukan sendiri. Lah, sedangkan sifatnya menungso kebanyakan kesusu-susu, gak sabaran, lah ngoten nggih. Gak sabaran. Wis ben sabar, sampean kudu eling ayat ini Al-Ankabut ayat 5.
kabeh semuanya itu sudah Allah berjanji tentukan sendiri. Sing penting jenengan dikira terus, dikira. Sakati paham ya? Itulah ihsan, iman yang sudah benar. Iman jenengan ini minimal sudah terasa Allah itu dekat, kemanapun jenengan pergi, dimanapun Anda berada, menghadapi masalah apapun, hati jenengan ada koneksi, Allah terasa dek. Iku isoi terus dikira sir dengan sirul asla. Mekaten. Lanjut.